Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah tren pembelajaran matematika. Dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau mempresentasikan terkait materi, tren, metode, dan strategi pembelajaran matematika. Sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mempersingkat waktu, di sini ada beberapa pemateri. Yang pertama, Hilwatut Tilawah. Pemateri kedua, Diana Nadifa. Pemateri ketiga, Titis Indah Setiawati. Pemateri keempat, Nur Farada Sugiyartini. Pemateri yang kelima, Dinda Alvina. Dan yang terakhir, Nikma Firdausia. Untuk itu, pemateri yang pertama dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Yang pertama kita akan membahas terkait metode ceramah. Definisi metode ceramah itu sendiri yaitu ceramah dari aspek bahasa adalah penuturan atau penerangan secara lisan oleh guru pendidikan agama Islam terhadap peserta didik di peserta gelak. Metode ceramah dari aspek istilah sendiri yaitu menurut Armai Arif, metode ceramah adalah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada peserta didik atau khalayak ramah. Jadi, metode ceramah di sini merupakan sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap siswa di kelasnya. Untuk kelebihan dan kekurangan metode ceramah itu sendiri, yaitu kelebihannya yang pertama praktis dari sisi persiapan, efisien dari sisi waktu dan biaya, yang ketiga dapat menyampaikan materi yang banyak, yang keempat lebih mudah mengontrol kelas, dan yang kelima mendorong guru untuk menguasai materi, yang keenam peserta didik tidak perlu persiapan, dan yang ketujuh peserta didik tidak langsung menerima ilmu pengetahuan. Untuk kekurangannya di sini ada 7. Yang pertama, guru lebih aktif sedangkan murid lebih pasif karena perhatian hanya terpusat pada guru. Yang kedua, siswa seakan diharuskan mengikuti segala apa yang disampaikan. Dan yang ketiga, di sini ada salah penempatan pada nomor. Yang kedua itu siswa seakan diharuskan mengikuti segala apa yang disampaikan oleh guru, meskipun murid ada yang bersifat kritis karena guru dianggap selalu sabar. Dan yang ketiga yaitu siswa akan lebih bosan dan menerima mengantuk karena dalam metode ini hanya guru yang aktif dalam proses belajar mengajar, sedangkan para peserta didik hanya duduk diam. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri pertama. Dilanjutkan dengan pemateri kedua, dipersilahkan. Mohon maaf Bapak, untuk pemateri yang kedua masih belum bisa masuk di Google Meet. Apa namanya? Sebentar. Siapa itu? Nikma Coba. Firdausia. Nikmah. Kok nggak ada di antrian ya? Coba suruh masuk lagi.
Atau kalau semisal tidak presentasinya tidak linear, bisa dilompat ke yang ketiga aja dulu. Baik, karena pemateri kedua masih belum bisa masuk, dilanjut ke pemateri yang ketiga, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu metode tanya jawab. Yang pertama, definisi metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menarik perhatian siswa agar lebih terpusat pada proses pembelajaran. Dengan adanya metode ini, apabila siswa kurang konsentrasi, pengajar dapat melontarkan pertanyaan sebagai salah satu upaya membangkitkan konsentrasi siswa. Dengan demikian, siswa menjadi lebih konsentrasi karena harus mencari jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan dari pengajar. Metode tanya jawab umumnya digunakan untuk menanyakan apakah siswa telah mengetahui fakta tertentu yang sudah diajarkan. Metode ini bukan sekedar untuk mengetes atau menguji pelajaran yang telah diajarkan, tetapi juga untuk merangsang keaktifan siswa dalam berpikir. Saat pelajaran bukan hanya pengajar saja yang aktif menerangkan, tapi siswa juga harus aktif dalam proses pembelajaran. Metode tanya jawab merupakan metode yang efektif untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang belum dipahami atau masih belum jelas, atau memastikan suatu pendapat. Selanjutnya, kelebihan metode tanya jawab. Yang pertama, dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Misalkan ada siswa yang mengantuk, jika guru memberikan pertanyaan, maka siswa akan kembali tegar. Yang kedua, pengajar dapat segera mengetahui perkembangan yang telah dicapai oleh siswa. Yang ketiga, menghidupkan suasana kelas yang tadinya pasif menjadi aktif. Yang keempat, pertanyaan yang sulit dan baik dari siswa akan mendorong pengajar untuk mencari sumber-sumber baru dan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat sehingga nampak mana yang belum jelas atau belum mengerti. Selanjutnya, kekurangan metode tanya jawab. Yang pertama, batas waktu yang terbuang. Terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat, akan banyak waktu untuk menyelesaikannya. Yang kedua, siswa tidak berani untuk bertanya. Hal ini terjadi apabila siswa tidak siap, maka siswa merasa takut, dan apabila mengajar kurang dapat mendorong siswa, sehingga siswa tidak berani untuk bertanya. Yang ketiga, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat pikiran dan mudah dipahami siswa. Yang keempat, akan menimbulkan penyimpangan pembicaraan. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang ketiga. Untuk pemateri yang kedua, apakah sudah bisa masuk? Mohon maaf, untuk pemateri kedua masih belum bisa masuk, jadi dilanjutkan untuk pemateri yang keempat. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang keempat yaitu metode eksperimen. Menurut Syeful Bahri Jamarah, metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Menurut Mulyani Sumantri dan kawan-kawan, mengatakan bahwa metode eksperimen diartikan sebagai cara belajar mengajar yang melibatkan siswa dengan mengalami dan membuktikan sendiri proses dan hasil percobaan.
Menurut Rustia, metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Nah, dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan membuktikan sendiri suatu pertanyaan atau hipotesis tertentu. Selanjutnya, penerapan metode eksperimen. Dalam menerapkan metode eksperimen pada pembelajaran matematika, bukan berarti bahwa setiap konsep matematika harus menggunakan metode eksperimen, melainkan pembelajaran matematika yang memiliki konsep abstrak. Karena penggunaan metode harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam metode eksperimen. Yang pertama, persiapan alat bantu atau alat eksperimen yang akan digunakan. Yang kedua, berikan petunjuk dan informasi tentang tugas-tugas yang akan dievaluasi dalam eksperimen pembelajaran matematika. Yang ketiga, pelaksanaan eksperimen dengan menggunakan lembar kerja atau pedoman eksperimen yang disusun secara sistematis. Yang keempat, penguatan perolehan temuan-temuan eksperimen dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, membuat kesimpulan. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode eksperimen yang pembelajarannya melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran matematika yang mempunyai konsep abstrak, sehingga metode ini akan membantu konsep matematika yang masih abstrak menjadi lebih konkret dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode eksperimen yaitu 1. Fakta atau data yang diperoleh siswa secara langsung mudah diingat. 2. Peserta didik dapat berpikir secara ilmiah. 3. Memperkaya pengalaman hal-hal yang bersifat objektif dan realistis. Kekurangan dari metode eksperimen yaitu memerlukan bahan dan alat praktik yang banyak. 2. Kesalahan dan kegagalan dalam bereksperimen mengakibatkan kesalahan penyimpulan. 3. Memerlukan waktu belajar yang lebih lama daripada metode demonstrasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang keempat. Sebelumnya, mohon maaf Bapak, untuk Nikmah belum diterima. Barusan ada beberapa yang masuk, tapi kok nggak ada namanya ya? Mutina itu. Kayaknya ada, Hikmah. Baru masuk. Oh, nggih. Baik, Mbak Nikmah, bisa melanjutkan presentasi yang kedua tadi. Audionya ya nggak kedengeran. Masih belum terdengar. Iya. Nikmah pakai ini, pakai headset, bukan? Yang lain terdengar ya? Gimana moderator? Belum terdengar Bapak suaranya Nikmah. Iya, kayaknya memang belum masuk ya.
Halo, bisa dilanjut? Iya, Mbak Nikma, dilanjut. Bisa kedengaran. Oke. Saya dekatkan ke ini ya, ke speaker. Halo? Ya, udah lumayan bisa Iya, Mbak terdengar. Nikma, Silakan langsung. dipersilahkan. Oke, kita masuk pada definisi metode ekspositori. Jadi menurut Sanjaya ini, metode ekspositori ini adalah metode pengajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa itu dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Jadi pada metode ini yang memiliki peran dominan itu adalah guru. Jadi yang menjadi pusat pada proses pembelajaran itu adalah guru itu sendiri. Bisa next. Oke, kita masuk pada kelebihan. Untuk kelebihan yang pertama, menurut Sanjaya juga bahwa metode ekspositori ini memiliki kelebihan antara lain, guru dapat mengontrol urutan dan pelajaran siswa. Paham ya? Halo? Iya, Mbak Nikma. Ini PPT-nya Mbak Hilwa minta tolong di silent. halo? Iya, Mbak. Bapak Nikma barusan keluar lagi. Kayaknya sinyalnya kurang mendukung. Ya, bisa dilanjut aja dulu ya ke yang berikutnya kalau gitu. Baik, untuk pemateri selanjutnya, Mbak Dinda Alvina RJ dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan metode permainan. Untuk definisi dari metode permainan sendiri, dalam pembelajaran matematika merupakan metode belajar dengan melakukan kegiatan yang menggembirakan, yang dapat menunjang tercapainya tujuan instruksional matematika yang menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, atau efektif peserta didik. Permainan yang mengandung nilai matematika dapat meningkatkan keterampilan, penanaman konsep, pemahaman, dan pemantapannya, serta meningkatkan kemampuan menemukan dan memecahkan masalah. Jadi, singkatnya, metode permainan dalam pembelajaran matematika merupakan suatu cara untuk menyampaikan pelajaran matematika dengan sarana bermain. Karena metode permainan dalam pembelajaran dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat langsung boleh ngasam kamar. dalam pembelajaran dan membuat siswa merasa senang terhadap matematika. Untuk slide selanjutnya, beralih ke kelebihan dan kekurangan metode permainan. Yang pertama, kelebihan dari metode permainan ini dapat melatih anak untuk mendramatisasikan sesuatu serta melatih keberanian peserta didik. Yang kedua, akan menarik peserta didik sehingga suasana kelas itu akan menjadi lebih hidup. Dan yang ketiga,
Peserta didik dapat menghayati suatu peristiwa sehingga mudah mengambil kesimpulan berdasarkan penghayatannya sendiri. Yang terakhir, peserta didik dilatih untuk menyusun pikirannya dengan teratur dan terstruktur. Untuk kelemahan dari metode permainan, tidak semua topik dapat disajikan melalui permainan. Yang kedua, memerlukan banyak waktu. Yang ketiga, penentuan kalah menang dan bayar-membayar dapat berakibat negatif. Yang keempat, dapat juga terjadi pertengkaran. Dan yang terakhir, mengganggu ketenangan belajar di kelas-kelas yang lain. Untuk macam-macam metode permainan ini sangat banyak sekali, namun di sini saya akan sedikit menyebutkan salah satunya dari metode permainan yang dapat diaplikasikan ke pembelajaran matematika. Yang pertama, permainan ku-kuku, ku tebak, ku kejar, ku dapat. Dan yang kedua, permainan kalung bilangan berdasarkan tahapan permainan, penelahan, sifat-sifat bersama, kemudian representasi. Dan yang ketiga, permainan kalung bilangan berdasarkan tahap permainan, penelahan, sifat bersama, dan representasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan untuk metode permainan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Dinda atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya, kebetulan saya sendiri yang akan menjelaskan tentang metode pembelajaran problem solving. Untuk PPT-nya, pertama, kita perlu mengetahui bahwa problem solving ini sebetulnya terdiri atas dua kata. Yang pertama adalah solving, yang pertama adalah problem, dan yang kedua adalah solves. Yang pertama, problem diartikan sebagai sesuatu hal yang sulit untuk melakukannya atau memahaminya. Solves diartikan sebagai pertanyaan yang butuh jawaban atau jalan keluar. Sehingga, next PPT-nya. Pengertian metode pembelajaran secara terminologi di situ tertera menurut Saiful Bahri diartikan sebagai suatu cara berpikir ilmiah untuk mencari pemecahan suatu masalah. Dari beberapa ahli yang saya baca, dapat saya simpulkan bahwa metode problem solving itu merupakan suatu cara mengajar yang merangsang seseorang untuk menganalisa dan melakukan sintesa dalam kesatuan struktur atau situasi di mana masalah itu berada atas inisiatif sendiri. Metode ini menuntut kemampuan untuk dapat melihat sebab akibat atau relasi-relasi di antara berbagai data sehingga dapat akhirnya menemukan kunci pembuka masalahnya. Jadi secara sederhana bahwa metode pembelajaran problem solving ini itu adalah anak-anak didik itu diberikan suatu permasalahan yang kemudian mereka dituntut untuk memecahkan permasalahan tersebut. Selanjutnya, beberapa tujuan utama dari penggunaan metode pemecahan masalah. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan. Ketika anak didik diberikan suatu permasalahan, mereka akan dituntut untuk berpikir secara mandiri untuk menentukan bagaimana solusinya, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuannya. Yang kedua, memberikan kepada murid pengetahuan dan kecakapan praktis yang bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Misalkan permasalahan tersebut itu dalam konteksnya kehidupan sehari-hari, maka peserta didik itu dapat lebih memahami antara matematika yang dalam kehidupan sehari-hari itu. Next. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah metode pembelajaran problem solving yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu adanya masalah yang jelas untuk dipecahkan. Jadi, pendidik harus memberikan permasalahan yang jelas untuk dipecahkan. Kemudian yang kedua, mencari datanya
atau keterangan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga, menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut. Yang keempat, menguji kebenaran. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Next. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran problem solving. Yang pertama, kelebihannya, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Jadi ketika anak-anak itu diberikan sebuah permasalahan, anak tersebut dapat berpikir dan akan lebih memahami matematika yang ada di situ. Kemudian pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas siswa. Yang terakhir, pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Di sisi kelebihan ada juga kekurangannya. Yang pertama, manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving ini membutuhkan cukup waktu yang lama dan butuh persiapan. Yang terakhir, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, membahas terkait strategi pembelajaran. Untuk pemateri pertama terkait strategi pembelajaran, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini selanjutnya akan membahas terkait strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada strategi pembelajaran ekspositari. Untuk pengertiannya sendiri di sini strategi pembelajaran ekspositori yaitu adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian secara materi verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Strategi pembelajaran ekspositori di sini sebagai strategi pembelajaran langsung atau direct instruction karena pembelajaran yang disampaikan guru secara langsung. Nah, siswa di sini tidak dituntut untuk menemukan materi itu karena materi pembelajaran seakan sudah jadi dipersiapkan guru dan lebih menekankan kepada proses bertutur. Untuk kelebihan strategi pembelajaran sendiri, strategi pembelajaran ekspositori sendiri yaitu merupakan strategi pembelajaran yang banyak dan sering digunakan karena ini ada 3 hal, yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai materi. Dan yang kedua yaitu strategi pembelajaran ekspositori di sini dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran ekspositori di sini selain siswa dapat mendengar tentang suatu materi pembelajaran, siswa juga dapat sekaligus bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi materi yang disampaikan oleh guru. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu ada 2. Yang pertama, strategi ini dapat mungkin melayani perbedaan karakter belajar setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran ekspositori di sini lebih banyak diberikan melalui ceramah. Maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi hubungan interpersonal antar siswa yang ada di lingkungan tersebut. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada moderator.
Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Dilanjutkan pemateri yang kedua. Mbak Nima, apa sudah bisa masuk? Mohon maaf, untuk pemateri yang kedua masih belum bisa masuk. Dilanjutkan pemateri yang ketiga, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Definisi strategi pembelajaran berbasis masalah yaitu dapat dikatakan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Terdapat 3 ciri utama dari SPBM, yaitu yang pertama, merupakan rangkaian yang harus dilakukan siswa. Dalam implementasi SPBM ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. SPBM tidak mengharapkan siswanya sekadar mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pembelajaran. Akan tetapi melalui SPBM, siswa aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya menyimpulkan. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. SPBM menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Artinya, tanpa masalah maka tidak mungkin ada proses pembelajaran. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Selanjutnya, kelebihan SPBM. Yang pertama, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang kedua, dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Selanjutnya, kelemahan strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, siswa merasa enggan untuk mencoba. Hal ini terjadi apabila siswa tidak memiliki minat atau mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan. Maka mereka akan membuat siswa merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Dan yang ketiga, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajarinya, maka mereka tidak akan belajar apa yang ingin mereka pelajari. Terima kasih. Saya lanjutkan pada moderator. Baik, terima kasih Mbak Diana. Dilanjutkan pemateri yang keempat, dipersilahkan Mbak Titis. Terima kasih moderator. Yang keempat yaitu SPPKB. Definisi SPPKB, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB adalah strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Nah, jadi SPPKB ini adalah suatu strategi pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan berpikir siswa melalui suatu pengalaman siswa itu sendiri untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, penerapan SPPKB. Penerapan SPPKB pada bidang studi matematika, siswa akan lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. SPPKB sangatlah baik diterapkan karena SPPKB menempatkan peserta didik atau siswa sebagai subjek belajar. Nah, artinya peserta didik dapat berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menggali pengalamannya sendiri. Siswa pun akan merasa senang dalam proses belajar mengajar karena mereka diberi
kebebasan dalam berpikir dan mengungkapkan gagasannya, sehingga pengetahuan yang dimiliki siswa tersebut akan berkembang dengan pengalaman yang dialaminya. Dengan demikian, pengaruh penerapan SPPKB ini akan memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa terhadap pengembangan potensi intelektual dan hasil belajarnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan SPPKB. Adapun kelebihannya yaitu 1. Melatih daya pikir peserta didik dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. 2. Peserta didik lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh pendidik. 3. Peserta didik diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. 4. Memberikan kebebasan untuk mengekspor kemampuan peserta didik dengan berbagai media yang ada. Dan kekurangannya yaitu 1. SPPKB membutuhkan waktu yang relatif lebih banyak, sehingga jika waktu pelajaran singkat, maka tidak akan berjalan dengan lancar. 2. Peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran, karena peserta didik akan selalu diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. 3. Peserta pendidik atau peserta didik yang tidak memiliki kesiapan akan SPPKB akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya, sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat dipenuhi. Yang keempat, SPPKB hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang keempat. Di sini pemateri yang kedua sudah bisa masuk, sehingga materi selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri yang kedua. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya kedengaran? Kedengaran, Mbak. Oke, terima kasih. Saya dekatkan ke speaker ini ya. Baik, untuk strategi selanjutnya yakni strategi pembelajaran inquiry. Jadi sebelum masuk pada definisi, perlu kita ketahui bahwa makna inquiry ini sendiri adalah keterlibatan atau keikutsertaan. Jadi kita masuk pada definisi. Untuk definisi strategi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian atau susunan kegiatan dalam proses pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Jadi untuk proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa, sehingga berkaitan dengan keterlibatan tadi, bahwa pada strategi ini siswa diberikan peran yang lebih dominan untuk menentukan solusi dari permasalahan yang dicari penyelesaiannya. Oke, next. Oke, kita masuk pada kelebihan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, pembelajaran lebih hidup serta dapat menjadikan siswa lebih aktif. Jadi karena strategi ini lebih menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk menentukan penyelesaian, maka siswa ditempatkan sebagai subjek dari pembelajaran. Jadi siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran, tapi juga mereka berperan untuk menemukan dan mencari penyelesaian dari masalah itu sendiri. Kemudian yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri, bersifat jujur, objektif, dan terbuka. Jadi untuk seluruh aktivitas siswa ini diarahkan untuk menentukan jawaban sendiri atau menemukan jawaban sendiri. Poin kedua ini berpotensi untuk
menumbuhkan rasa percaya diri dari siswa karena guru mempercayakan siswa mampu untuk menemukan jawaban dari masalah. Tentunya tetap didampingi misalkan pada proses tanya jawab karena jika memang ada yang belum tidak pahami. Kemudian Halo Mbak Nikma, suaranya? pembelajaran jadi lebih hidup serta siswa lebih aktif. Hal ini dikarenakan siswa memiliki peranan lebih dominan karena Mohon maaf Mbak Nikma, suaranya belum kedengaran. Oke, sementara mungkin cukup dulu untuk yang presenter kedua. Lanjut dulu ya. Baik, dilanjutkan untuk pemateri yang kelima. Mbak Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi strategi pembelajaran kooperatif atau biasa disebut SPK. Untuk model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru, salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif, yang mana model pembelajaran kooperatif ini mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Ada yang tinggi, sedang, rendah. Dan jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, dan memperhatikan kesetaraan gender. Untuk model pembelajaran kooperatif ini mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa, di mana peran guru di sini menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. Untuk yang kedua, penyajian informasi. Guru memberikan informasi kepada siswa. Untuk yang ketiga, atur siswa menjadi beberapa kelompok belajar atau beregu. Guru memberitahu atau yang mengelompokkan siswa-siswanya. Kemudian membimbing kelompok belajar. Guru di sini memotivasi serta memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar. Yang kelima, evaluasi. Peran guru di sini mengevaluasi hasil belajar peserta didik tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya memberi penghargaan. Guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok. Beralih ke kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, dapat mengurangi rasa kantuk dibanding belajar sendiri. Karena biasanya kalau belajar sendiri itu kan sering kali ngerasa bosen, dikit-dikit ngantuk, itu cepat datang. Terus yang kedua, dapat merangsang motivasi belajar. Melalui kerja kelompok akan dapat menumbuhkan perasaan serta saingan terhadap peserta didik yang lain. Yang selanjutnya ada tempat bertanya. Karena kerja secara kelompok, maka akan ada tempat untuk bertanya dan ada pula orang lain yang anggota kelompok lain bisa juga dari kelompok sendiri yang mengoreksi kesalahan anggota kelompok tersebut. Yang selanjutnya, kesempatan melakukan resitasi oral. Kerja kelompok, sering anggota kelompok harus berdiskusi dan menjelaskan suatu teori kepada teman belajarnya. Yang selanjutnya dapat membantu timbulnya asosiasi dengan peristiwa lain yang mudah diingat. Karena melalui kerja kelompok akan dapat membantu timbulnya asosiasi dengan peristiwa lain, misalnya ketika
ketidaksepakatan terjadi antara kelompok, maka perdebatan sengit akan terhindarkan. Beralih ke kelemahan pembelajaran kooperatif. Yang pertama bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip. Karena ini sering terjadi sih kalau dalam kerja kelompok. Yang selanjutnya sering terjadi debat sepele dalam kelompok. Sering terjadi debat berkepanjangan sehingga membuang waktu percuma. Yang ketiga, bisa terjadi kesalahan kelompok. Jika ada satu anggota kelompok menjelaskan suatu konsep dan yang lain percaya sepenuhnya konsep itu dan ternyata konsep itu salah, maka semua anggota kelompok itu akan berbuat salah juga. Sekian materi dari saya. Ya, moderator, gimana? Baik, terima kasih untuk pemateri yang kelima. Untuk pemateri yang terakhir, saya sendiri akan membahas tentang strategi pembelajaran kontekstual. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa pembelajaran kontekstual ini pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Artinya, suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu, misalkan dalam kehidupan nyata, misalkan dalam sebuah pembelajaran pada materi pembelajaran program linier, itu nanti dikaitkan dengan masalah-masalah kehidupan sehari-hari untuk menentukan keuntungan maksimum atau keuntungan minimum dalam penjualan, seperti itu. Dalam pembelajaran kontekstual ini menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi. Artinya, proses pembelajaran diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung, serta tidak diharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses menemukan sendiri materi pelajaran. Secara sederhana, bahwa pembelajaran kontekstual ini, guru sebagai sutradara dan siswa sebagai aktornya. Jadi bukan lagi guru sebagai pemain dan siswa sebagai penonton. Dalam pembelajaran ini, mempunyai 7 asas atau komponen. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, bertanya, yang ketiga masyarakat belajar, yang keempat pemodelan, yang kelima refleksi, dan yang keenam penilaian nyata. Untuk itu, di slide tidak ditampilkan kelebihan dan kekurangannya, jadi saya akan menjelaskan secara langsung bahwa kelebihan menggunakan strategi pembelajaran konstekstual ini itu dapat melatih siswa untuk lebih memahami, karena dalam proses pembelajarannya ini lebih nyata atau lebih real, dan kelemahannya yaitu peran guru lebih intensif karena guru mempunyai peranan untuk membuat kelompok-kelompok kecil dan beberapa pembelajaran yang lebih terampil. Cukup itu dari saya.